Pernah nggak sih para ibu ngerasa bersalah banget cuma karena pengen me time sebentar aja? Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah mitos yang seringkali menyakitkan. Anggapan kalau ibu yang bahagia itu berarti ibu yang egois. Yuk kita bareng-bareng cari tahu kenapa kebahagiaan seorang ibu itu justru hadiah terbaik buat keluarganya. Oke, coba deh kita resapi kalimat ini lebih dalam. Ini tuh bukan soal milih diri sendiri di atas keluarga. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya. Ini soal memahami kalau kebahagiaan kita itu bukan seperti kue yang terbatas, tapi lebih kayak sumber energi yang nggak ada habisnya. Energi yang kita butuhkan banget buat jadi ibu yang kita impikan. Nah, pertama-tama kita bakal bongkar kesalahpahaman yang mungkin udah mendarah daging ini, yaitu gagasan bahwa pengorbanan tanpa henti adalah satu-satunya ukuran cinta seorang ibu. Padahal, ide inilah yang sering banget bikin para ibu jadi capek dan terus-terusan merasa bersalah. Ini dia nih pertanyaan intinya. Apa benar tanda cinta paling besar dari seorang ibu itu ya harus capek terus-terusan, harus ngalah melulu tanpa istirahat? Kadang kan masyarakat seolah-olah ngasih kita lencana penghargaan kalau kita kelihatan lelah. Tapi apa iya harus begitu? Kenyataannya, cara kayak gitu tuh nggak akan bertahan lama. Coba bayangin deh, kita ini kayak gelas. Kalau airnya dikeluarin terus buat orang lain, tapi nggak pernah diisi ulang, ya lama-lama kosong kan? Nah, keluarga kita itu butuhnya bukan gelas yang kosong. Mereka butuh kita, ibu mereka, yang gelasnya penuh, yang seger. Oke, sekarang gimana kalau kita coba lihat dari sudut pandang yang beda? Gimana kalau kebahagiaan itu bukan barang mewah, tapi bensin? Bensin yang kita butuhin banget. Nah, inilah yang mau kita bahas sekarang, soal energi untuk mencintai. Nah, ini dia kuncinya, mindsetnya harus diubah. Bahagia itu bukan tujuan yang egois, tapi benar-benar bahan bakar. Bahan bakar buat apa? Ya buat sabar pas anak lagi rewel-rewelnya, buat bisa ketawa lepas bareng mereka, buat ngasih cinta yang tulus dan gak ada habisnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang, wah ini penting banget. Soal gimana anak kita itu bisa merasakan emosi kita. Ini soal koneksi batin yang kuat banget, yang nggak perlu kata-kata. Mood kita sebagai ibu itu bisa jadi cuaca di rumah loh. Bener banget kan? Anak itu kayak radar emosi ibunya. Kalau kita tenang, anak ikut tenang. Sebaliknya, kalau kita lagi stres, lagi gelisah, anak pun pasti ngerasain. Makanya, kesejahteraan kita sebagai ibu itu jadi bagian krusial dari lingkungan tempat anak tumbuh besar. Coba kita lihat perbedaannya. Di satu sisi, ada ibu yang energinya habis. Mungkin badannya ada di situ, tapi pikiran dan hatinya entah kemana. Di sisi lain, ada ibu yang utuh, yang kehadirannya itu bikin adem, bikin semangat. Nah, kira-kira mana yang sebetulnya lebih dibutuhkan sama keluarga kita? Oke, jadi setelah semua teori tadi, praktiknya gimana dong? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis. Merawat diri itu artinya merawat keluarga. Kita akan coba kasih definisi baru soal apa itu merawat diri. Coba deh, lihat definisi ini. Merawat diri itu bukan berarti kita kabur dari keluarga ya. Justru, ini adalah bagian penting dari cara kita merawat mereka. Jadi, pas kita lagi nge-charge diri kita, itu bukan cuma buat kita sendiri, tapi juga buat mereka. Dan merawat diri itu nggak harus yang ribet atau mahal loh. Nggak perlu. Bisa sesederhana, nikmatin kopi pagi pas rumah lagi sepi. Atau curi-curi waktu 5 menit aja buat baca buku. Atau bahkan cuma diem sebentar, terus tarik napas yang panjang. Hembuskan. Hal-hal kecil kayak gini justru yang efeknya luar biasa. Dan akhirnya kita sampai di pesan inti dari semua obrolan kita hari ini. Pesan yang paling penting, bagian ini khusus buat para ibu, kamu layak bahagia. Anggap aja ini surat izin yang mungkin selama ini belum pernah kamu kasih buat diri sendiri. Coba dibaca deh. Kalau perlu ngomong ke diri sendiri di depan cermin, aku sebagai seorang ibu layak bahagia. Ini bukan egois, ini adalah fakta. Udah, buang jauh-jauh rasa bersalah itu. Kita semua berhak untuk merasa baik-baik saja. Jadi, kesimpulannya sederhana tapi kuat banget. Ibu yang bahagia itu menciptakan rumah yang penuh cinta. Efeknya berantai positif ke semua orang. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan. Apa satu hal kecil aja yang mau kamu lakuin hari ini untuk kebahagiaan dirimu sendiri? Yuk, bagikan juga pesan ini ke sesama ibu, biar kita bisa jadi komunitas yang saling nguatin.